sekali bisa berada di sini. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Meliana. PPT-nya di situ ya, sudah ya. Pada tahun 2014 saya divonis saya terkena kanker lidah stadium 4. Dan lidah saya sudah dipotong 3 cm kali 3 cm. Dan waktu itu dokter bilang saya tidak mungkin lagi bisa bicara. Jadi kalau hari ini saya masih hidup dan saya bisa berbicara depan Bapak Ibu sekalian, itu semua sungguh betul-betul kasih dan berkah. Nah, Tuhan luar biasa ya, sudah hampir 10 tahun gitu ya. Nah, ini tentang saya sedikit gitu ya. Gara-gara saya ini sudah pelayan dari kecil gitu ya. Jadi dari dulu saya merasa saya itu sudah cinta Tuhan. Saya itu sudah benar gitu ya, merasa cinta Tuhan gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika saya sakit nggak seperti itu gitu ya. Oke, next. Nah, jadi Bapak Ibu ceritanya pada tahun 2013 nenek saya sakit keras, oma saya ya. Saya sangat sayang sama oma saya. Waktu itu saya kerja keras lebih luar biasa karena saya ingin bawa ke luar negeri. Jadi itu sakitnya di Indonesia tuh nggak ada obatnya. Masuk ke rumah sakit berbulan-bulan. Saya kerjanya tuh ya jam 7 pagi udah keluar, pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 5 pagi itu setiap hari. Yang tadinya kita ada saat tidur sama Tuhan, akhirnya nggak ada, kan capek ya. Yang tadinya kalau pelayanan tetap, tapi saatnya bersama dengan Tuhan kurang jauh. Nah, saya pikir kan nggak salah ya untuk boleh membahagiakan orang yang kita sayang, ya kan? Bekerja keras untuk orang yang kita cintai. Saya pikir begitu. Tapi yang menjadi salah saya waktu itu adalah saya menaruh impian saya di atas impian Tuhan. Gitu ya, kayaknya baik, tapi belum tentu baik. Karena apa yang kita pikir baik belum tentu baik di mata Tuhan, nggak mesti gitu ya. Nah, waktu itu yang saya lakukan, saya kerja keras luar biasa, tak sengaja mata saya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada uang. Tapi nggak terasa loh Bapak Ibu, nggak terasa karena lingkungan saya waktu itu teman-teman saya semuanya naiknya Ferrari, naiknya Lamborghini gitu ya, ngomongnya jet pribadi gitu modelnya ya. Kita yang sebenarnya tidak terlalu mementingkan hal seperti itu, kalau kumpul terus sama orang kayak gitu ketularan, ya karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Apakah hal-hal kekayaan itu tidak boleh? Boleh Bapak Ibu. Tapi motivasi hati untuk ingin menjadi kaya demi siapa, itu yang perlu kita perhatikan gitu kan. Nah, saya waktu itu kan belum ngerti ya, merasa udah ngerti tapi belum ngerti gitu ya. Nah, lalu 2013 itu saya sudah luka lidah saya, tapi saya nggak terasa. Oma saya meninggal ceritanya. Masih ada opa saya, jadi saya kerja lebih keras lagi. Pikir saya masih ada opa, mungkin ada waktu buat menenangkan beliau. Lidah saya sobek lebih parah lagi. Ya, jadi waktu itu gigi saya sebelah kiri, yang sebelah sini itu lubang. Terus dicabut, dikasihin gigi baru, gitu ya, palsu, tapi terlalu besar. Jadi ngoseng-ngoseng lidah terus, ngoseng-ngoseng lidah terus, cari lawan, nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya jadi seperti itu. Kayak luka gitu, berlubang, lama-lama lubang besar tanpa dasar. Kayak itu ya, lubang lagi tanpa dasar ya. Ini lubang jadi sebelah kiri gitu ya. Waktu itu Desember 2013 akhir ya. Nah, tapi saya waktu itu masih ngurusi kerjaan, nggak mikirin kesehatan saya masih fokus sama target saya. Gila nggak ya? Kalau orang sudah ini ya, masuk dalam hal itu ya, masalah duit perduitan itu ya, itu benar-benar nggak inget loh, saya tuh nggak mikirin sakit saya waktu itu, tapi saya nggak bisa tidur. Sampai Januari 2014 saya sudah infeksi berat, panas dingin badannya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, lidah saya goyang sendiri, lalu kena gigi berdarah, gitu ya, goyang-goyang sendiri. Lubangnya seperti itu, bengkak, itu lihat ya, bengkaknya kan sampai gitu ya, sampai bawah ya. Jadi saya duduk gini, sandar, nggak bisa sakit, gini sakit, gitu sakit. Telinga sakit luar biasa kayak ditusuk, kepala sakit banget, sini sakit semua sampai bawah, 24 jam. Ini obatnya sakit nggak mempan. Saya minum 5 sehari itu tidak mempan lagi sakit. Bapak Ibu kalau sariawan sakit ya?
ini lubang. Ya luar biasa sakitnya. Pada waktu itu saya pergi ke dokter pegang bilang, ini keras loh Bu, kayaknya bahaya, gitu ya. Coba Ibu biopsi. Nah, saya nggak berani Bapak Ibu, biopsi itu kan gosipnya menakutkan. Jadi saya nggak berani biopsi itu kayak dilukai gitu kan. Nah akhirnya saya ke dokter lain, sama saja, tidak di biopsi tapi di needle biopsi pakai jarum. Nggak tahu sih saya, pertama nggak tahu kalau itu needle biopsi. Jadi saya ke dokter itu, Prof. Lunardi, ditusuk pakai itu lidah yang kayak gitu itu ya, ditusuk pakai jarum, terus pakai kaca prelet digosok gitu. Saya menggenggam keras itu ranjang, mau tak pukul dokternya tapi sudah tua. Sakit banget gitu ya. Wih, langsung lubangnya tambah parah Bapak Ibu. Dan saya itu pendarahan. Jadi itu keluar pendarahan berkali-kali. Darahnya plok gitu, banyak banget gitu ya. Itu saya itu. Nah, waktu itu dokter bilang saya suspected cancer. Jadi karena hasilnya nggak banyak, dia baru menduga. Udah Bu, ini dioperasi saja, dipotong, terus dibiopsi, nanti baru dipikir lagi bagaimana. Nah, kalau saya cerewetnya kayak gini loh Bapak Ibu, masa mau lidahnya dipotong ya? Gitu kan, Bapak Ibu ada yang berani lidahnya dipotong, gitu kan. Nah, saya nggak berani, jadi saya nggak ke dokter lagi. Saya cari segala macam pengobatan, suplemen lah, herbal lah, apalah semua, tak minum semua, tak banyak-banyaknya, tidak ada efeknya. Sebenarnya itu bukan obatnya atau produknya yang salah, hati saya yang masih belum benar, gitu ya. Karena kesembuhan itu dari Tuhan, bukan dari produknya, gitu kan. Jadi waktu itu saya kan nggak cari Tuhan, saya cari yang lain, tapi tidak ada keberhasilan sama sekali. Sakitnya Bapak Ibu, saya nggak bisa tidur berbulan-bulan. Dan waktu itu saya kirim email kayaknya ke semua pendoa. Itu kan belum kayak sekarang ya, online gampang. Saya kirim email ke semua yang ada di TV loh. Ya kan, lain doa ini pendeta ini, tak kirim semua. Saya cuma pengen bisa tidur. Bapak Ibu kalau tidur enak nggak? Enak ya? Itu harus bersyukur. Waktu itu saya pikir, Tuhan saya selama ini tidur enak nggak pernah bersyukur. Ternyata tidur yang enak tanpa rasa sakit itu anugerah. Itu ya, saya nggak pernah mikir waktu itu karena saya ini orangnya memang kurang bersyukur Bapak Ibu, gitu ya. Jadi waktu itu saya akhirnya karena sakitnya nggak beres-beres, ya saya waktu itu masih mikirin target, luar biasa, mata duitan, gitu kan. Ada yang sama? Biasanya mirip semua. Pokoknya gitulah, gitu ya. Terus itu masih kayak gitu, tapi karena tidak jelas, saya nggak bisa makan loh, nggak bisa makan, minum susah, habis minum tanahnya harus dibersihkan, berdarah terus dan keluar air liurnya terus keluar air liurnya, nanah apa darah, ini saya tunjukin darahnya, ya. Itu jadi saya sangat kesakitan sampai akhirnya saya cari Tuhan. Ya. Saya ini bandel gitu ya, harus sakit banget gitu ya, baru ingat gitu ya. Akhirnya saya mulai mencari firman. Saya pikir mungkin Tuhan mau ngomong sesuatu sama saya. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan, saya gak mau operasi, gak mau kemo, gak mau radiasi. Tuhan kan maha kuasa ya, bisa kan menyembuhkan langsung begitu ya. Kenapa kok saya harus kemo, radiasi, sama operasi? Gitu waktu itu saya mintanya, maksa, ya kan. Jadi gak dikabulkan, gitu kan. Jadi saya sangat menderita karena saya memaksakan diri sama apa yang saya mau. Nah waktu itu akhirnya saya cari firman Tuhan, mulai saya mendengarkan firman. Gak enak loh Bapak Ibu, memulai mendengarkan firman sambil kesakitan, ya kan gak konsen. Tapi kan kita butuh, akhirnya saya cari, saya dengar satu, saya cari lagi, sampai saya kecanduan firman Tuhan. Zaman itu gak ada wifi ya Bapak Ibu, jarang. Jadi kalau saya kehabisan kuota, saya mulai kayak orang sakal dari kuota. Saya kecanduan firman Tuhan karena apa? Karena orang sakit, apalagi cancer, itu takut banget, khawatir. Sudah rasanya sakit, pengobatannya sakit, ya kan? Kemoradiasi itu kan sakit kan? Mahal, tidak tahu sampai kapan. Kalaupun sudah sembuh, bisa kumat sewaktu-waktu, kan gitu. Orang sakit cancer, jadi penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Satu-satunya waktu itu yang membuat saya bisa tidak khawatir itu hanya firman Tuhan, gitu. Jadi saya mulai kembali lagi mencari firman Tuhan. Saya dengerin pagi siang malam untuk mengecas hati saya ini.
lama-lama saya ini diubahkan, gitu ya. Saya merasa saya itu banyak salah sama Tuhan. Saya banyak nuntut, saya baru tahu kalau saya selama ini ibadah pelayanan itu bukan karena saya cinta sama Tuhan, tapi karena saya takut sama Tuhan. Takut nggak diberkati, takut nggak dilindungi, gitu. Ya, saya merasa kalau saya pergi, saya pelayanan, mungkin saya bisa diberkati, dilindungi, gitu. Jadi saya nggak cinta, gitu, tapi saya nggak sadar, gitu kan. Oke, next. Nah, akhirnya ini adalah ketika dalam mendengarkan banyak firman Tuhan itu saya tersadar akan beberapa hal yang penting ya. Next. Jadi pada malam hari ini saya mau sharing untuk kita belajar sama-sama. Saya juga belajar. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan, gitu ya. Nah, yang pertama, saya menyadari bahwa semua hal fana di dunia ini tidak dibawa mati. Waktu itu Bapak Ibu, kalau lidah saya berlubang, saya mau dikasih makanan 100 juta di depan saya, buat apa? Tidak ada enaknya, ya kan? Saya mau ada dikasih rumah besar dengan kolam renang luas hektaran, tidak ada rasanya, ya enggak? Saya mau naik jet pribadi loh, bagus sama segala macam yang saya mau, tidak ada enaknya sama sekali kalau sakit. Makanya kesehatan itu adalah hal yang berharga yang Tuhan kasih sama kita, yang sering kita itu abaikan, sering kita itu tidak hargai karena jarang sakit mungkin. Saya itu nggak pernah sakit Bapak Ibu, masuk rumah sakit cuma pas melahirkan, ya kan? Anak saya satu, sekarang SMA kelas 2, ya kan? Punya anak cuma satu aja, jadi melahirkan ya cuma 1 kali. Masuk rumah sakit ya cuma itu, habis gitu cancer gitu ya. Jadi kan repot ya, nggak pernah sakit apapun gitu dari kecil. Jadi saya tuh kurang menghargai kesehatan. Saya pikir dan semua uang yang saya cari waktu itu habis Bapak Ibu buat pengobatan saya, apapun. Bayangin ya, suplemen saya 1 biji itu 1 juta, minumnya 1 hari 4, 1 macam itu, belum yang lain. Habis berapa Bapak Ibu? Udah habis banyak, nggak sembuh lagi, ya kan? Waktu itu kan gitu ya. Jadi apapun yang saya usahakan waktu itu sia-sia. Terus next, jadi Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Steve Jobs pernah bilang, tahu Steve Jobs ya? Dulu orang terkaya di dunia yang punya Apple. Dia bilang, kamu kalau kaya, kamu bisa suruh orang bukain kamu pintu, ya, kamu bisa suruh orang bersihin rumah kamu, gantiin kamu, harusnya kamu bersihin, dia yang bersihin, tapi nggak ada yang bisa gantiin kamu sakit. Kalau kamu harus operasi, ya kamu yang operasi, tidak bisa orang lain walaupun kamu punya uang, kan gitu ya. Oke, next. Memang kesehatan yang Tuhan berikan tuh tidak ada harganya, terlalu berharga. Kedua yang saya dapat, Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Suka-suka Tuhan sebenarnya. Mau disembuhkan kek, mau nggak disembuhkan, itu kan terserah Tuhan, mestinya begitu ya. Nah saya ini sudah minta disembuhkan, maksa lagi minta sembuhnya pakai cara apa? Kan nggak tahu diri ya gitu ya, susah ya. Nah makanya saya belajar bahwa iya ya Tuhan ya, aku ini keterlaluan ya, aku ini siapa gitu ya, terlalu banyak menuntut. Tapi kalau kita, saya nggak pernah sakit, mungkin itu tuh nggak sadar ya, mungkin nggak sadar, kita pikir wajar lah minta sama Tuhan itu apa-apa yang kita mau, padahal kita tuh kurang ajar gitu ya. Saya tuh kurang ajar banget, saya merasa kok saya seperti itu ya, terserah Tuhan mau pakai cara apa. Karena kalaupun dia mau menyembuhkan kita, bagaimana cara dia menyembuhkan kita, itu adalah bagaimana dia memproses kita. Jadi setiap orang cara penyembuhannya tidak sama, gitu ya. Oke, next. Maaf ya Bapak Ibu, saya alergi debu. Barusan kumat minggu lalu. Tapi kan harus tetap sukacita ya. Ya kan, walaupun alergi ya kan nggak apa-apa, alergi sumuk keringetan, nggak apa-apa, harus sukacita gitu ya. Nah, dan sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Itu yang saya sadari, bahwa sakit penyakit itu masuk ke kita ya karena celah yang kita buat sendiri mungkin. Tuhan izinkan untuk suatu kemuliaan, ada banyak. Nanti saya jelaskan di belakang. Tapi yang pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan semua itu pasti yang baik. Jadi jangan, oh iya saya bersyukur dan dikasih sakit ini dari Tuhan. Salah Bapak Ibu, salah. Ya, nggak kayak gitu.
Ya saya bersyukur Tuhan izinkan saya sakit. Kalau saya, kasus saya itu saya sakit itu faktornya banyak. Satu, hidup saya nggak sehat. Dua, ada kutuk dari nenek moyang saya ya. Tiga, ada juga diguna-guna orang ya. Terus keempat, ada juga luka batin. Kelima, ada juga menyesali kematian orang yang saya sayangi waktu itu oma saya. Banyak kombinasinya dan tiap orang itu nggak sama gitu ya. Nah kebetulan saya yang seperti itu, tapi yang pasti bukan dari Tuhan. Semuanya ya karena saya sendiri. Yang terakhir yang parah ya karena saya menjauh sendiri dari Tuhan hati saya gitu kan, tanpa saya sadari. Oke, next. Nah, lalu ini yang saya sadari. Selama saya pelayanan, saya nggak pernah sadar bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita yang punya rencana, Tuhan diminta merestui. Kalau kita kan saya dulu gitu, oh Tuhan saya maunya A, B, C, D, terus saya kasihkan Tuhan tolong berkati ya, kan gitu kan. Dan kan terbalik ya, harusnya kan tanya dulu, Tuhan jalan mana yang harus aku tempuh? Kamu mau aku jalan kemana ya Tuhan, gitu kan. Tapi saya dulu gitu, bapak ibu saya juga nggak sadar gitu kan. Loh kita ini lahir di dunia buat apa? Kan lahir itu untuk rencana Tuhan, bukan rencana kita. Tapi kenapa kita kok dalam berjalan dalam hidup ini kok pakai rencana kita Tuhan suruh berkati? Memang manusia ini repot ya. Itu tadi agak kurang sopan. Ya, kan gitu. Nah ya, lo diciptakan buat rencana Tuhan tapi dia yang ngatur, kan gitu ya. Ya saya dulu gitu, nggak sopan memang. Sekarang sudah lumayan, banyak belajar. Ya, gitu. Terus saya percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu untuk tujuannya masing-masing. Jadi harusnya kan kita tanya ya, aku ini harus kemana gitu ya, mana jalan yang harus ketempuh. Jangan udah jalan dulu kecentok terus baru teriak-teriak, kan terbalik gitu kan. Terus jika kita meninggal belum menggenapi rencana Tuhan bagaimana? Itu yang saya pikirkan. Waktu itu kan saya terkena kanker usia sampai lupa, merasa muda terus soalnya. Berapa ya? Usia 32. Ya, sekarang saya 42, gitu kan? Saya terkena kanker usia 32 dan saya pikir Tuhan saya itu 30 tahun ngapain aja? Kalau ternyata saya mati sekarang, saya belum berbuat apapun untuk Engkau. Ternyata demikian. Karena selama ini saya berjalan melayani Tuhan, motivasi hati saya itu tidak benar, gitu kan? Oke, next. Nah, akhirnya Bapak Ibu, karena saya sudah banyak firman Tuhan, saya sadar kalau saya salah, saya mulai nurut. Saya mulai mendapatkan kepekaan saya kembali. Saya tanya sama Tuhan, saya ini harus bagaimana? Ya, akhirnya Tuhan suruh saya ke Pineng. Jadi saya berangkat ke Pineng, waktu itu rumah sakit Adventist. Tuhan juga yang memilihkan dokternya, dan saya dioperasi. Waktu itu lidahnya saja dioperasi. Setelah dioperasi, kan dibiopsi kan hasil operasinya. Nah, foto yang di bawah ini adalah foto waktu saya pertama kali ketemu dengan SOS Pineng, sahabat orang sakit Pineng, Pak Thompson. Ini waktu menunggu hasil biopsi, ya. Di atas itu suami saya yang nungguin saya, yang turun 10 kilo gara-gara saya kesakitan tiap malam. Sayangnya kok gak turun ya? Bingung saya. Iya, gak makan beberapa 2 bulan itu cuma turun 5 kilo kan repot ya. Ini salahnya siapa? Gak tahu juga sih. Gitu. Malah dia yang turun banyak. Nah, terus apa? Itu waktu itu ini di rumah sakit di Pineng sama Pak Thompson. Pertama kali saya mengenal, ya. Sekarang di sini juga ada tim SOS. Ini ada Bu Temi, ya, ada ibu-ibu ini semuanya dari SOS ini. Saya bisa di sini gara-gara SOS karena waktu itu diundang Pak Stefanus gitu ya, udah kita ya. Pak Stefanus itu SOS Singapura gitu Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sekali. Yang sebelah sini ini foto teman saya. Dia yang membantu saya waktu saya sakit, carikan saya tiket pesawat, telepon semua dokter, Singapura, Pineng, Malaysia. Nah saya kan gak bisa bicara, gitu kan. Dia yang telepon-telepon semua, terus yang nyarikan segala macam. Ya jadi saya merasa waktu itu gila ya, orang kalau sakit dibantu itu luar biasa. Waktu saya menunggu hasil biopsi pun, waktu itu hari Minggu kalau nggak Sabtu, itu kan rumah sakit Adventist libur kan, ya kan. Lalu para stafnya itu masuk ke dalam kamar nyanyi. Suaranya sih pas-pasan Bapak Ibu, ya kan. Tapi hati saya itu happy banget. Saya sampai nangis waktu itu karena saya merasa
kalau orang lain yang nggak kenal sama kita mau peduli sama kita, apalagi Tuhan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang sakit, perhatian Bapak Ibu tuh sangat dibutuhkan. Mereka sangat senang Bapak Ibu. Ya kan, saya baru tahu itu loh, baru sakit gitu kan ya. Nah makanya baru punya simpati itu ya sama orang sakit. Habis itu waktu itu saya dulu kan kerja terus ya, jarang sama keluarga saya. Waktu di Pineng, waktu saya lihat ada, waktu itu kan begitu saya operasi, saya ada kayak radiasi, nggak sama suami saya lagi, ditungguin mama saya waktu itu. Saya melihat satu keluarga makan, itu rasanya, aduh, sedih gitu ya. Kan kita lagi sakit ya, gimana ya? Padahal dulu sih biasa aja kalau makan sama keluarga ya. Begitu sakit rasanya beda. Saya merasa harus lebih menghargai kebersamaan dengan keluarga kita. Terus juga kesehatan yang prima itu berharga dan sinar matahari. Ceritanya gini, waktu habis biopsi, dokter lihat, waktu itu hasil biopsinya hanya dari potongan itu kanker lidah stadium 3 dari potongannya, karena besar. Ternyata habis itu saya di PET scan dari ujung rambut sampai ujung kaki dicek gitu ya. Ternyata titiknya banyak Bapak Ibu, sini. Lah ini nggak stadium 3 Bu, kalau ini stadium 4. Loh kok nggak turun, kok mana naik? Ya habis operasi. Nah, karena saya operasinya itu hanya lidah, padahal harusnya semua. Ini mulai benjol Bapak Ibu, mulai keluar benjolannya, mulai tadinya nggak benjol, saya mulai sesak nafas. Ya, nah waktu itu saya punya 3 dokter. Dokter Singapurnya 1, dokter Malaysianya 2. Dokter yang Singapura konsultasi ke para profesornya di Singapura dan bilang bahwa saya harus dioperasi lagi. Diambil semua ini, rahang semua, sini getah bening semua yang bagian dada harus diambil semuanya. Dan baru bisa diradiasi dan kemo lagi. Gitu. Karena kebetulan kanker saya itu jenisnya ganas. Sudah ganas, stadiumnya 4. Ganas itu kecepatannya ya. Kalau stadium itu penyebaran atau besarnya, seperti itu. Saya udah besar, nyebar, ganas, gitu kan. Nah, jadi dia bilang nggak bisa, harus operasi lagi. Tapi waktu itu Bapak Ibu saya berdoa dan saya merasa sejahtera tidak operasi. Jadi saya bilang sama dokter, saya nggak mau operasi. Loh kenapa nggak mau operasi? Kami sudah berdoa dan saya dapatnya nggak operasi. Dan saya jawab gitu. Nah maka saya berdebat sama dokternya, karena aku juga nggak ngerti medis gitu kan ya. Jadi saya cuma bilang saya sudah berdoa dan kan itu dokternya bingung sama 3 dokter kan. Saya tuh bujuk-bujukin, Bu, dengerin ya Bu ya. Ya salah satu dokternya. Ibu itu harus mengalami radiasi ya. Radiasi di wajah itu sakit Bu. 1, mulut pasti hancur. Ya, radiasi itu gini Bapak Ibu, seperti sinar laser ditembakkan ke diri kita. Kebetulan di posisi saya itu harus di 9 sisi. Satu sisi itu gini, 1, 2, 3, 4, 5. Itu satu sisi. Itu 9 sisi dan itu 20 menit kalau untuk saya. Orang lain 5 menit kalau di bagian lain. Lalu dosisnya itu harus tinggi. Jadi dia bilang 1, mulutnya pasti hancur. Kedua, gigitnya akan pasti putus dong karena kena syaraf. Air liurnya nggak bisa keluar, telinganya nggak bisa dengar normal karena kena telinga ya. Matanya akan kena syaraf sebelah sini, kemungkinan nggak akan kelihatan jelas, gitu ya. Susah ya kalau nggak lihat jelas, apalagi nggak kelihatan Bapak Ibu gini, susah saya, gitu kan. Nah itu nggak jelas. Terus suka lupa kalau kena otak, lalu nggak bisa ngangkat tangan, gitu ya. Seluruh mulut hancur, ini nanti akan tertutup, pokoknya seram semua. Dia bilang itu kalau ibu operasi, kalau ibu tidak operasi akan jauh lebih parah. Karena kita akan menaikkan dosisnya 2 kali lipat. Jadi gimana Bu? Enggak dong. Jadi dia bilang, duh beneran kah? Ibu tuh ngerti nggak omongan saya? Apa nggak kan terjemah ya? Saya ngerti dong. Ya kan? Tapi dokternya bawa terus bingung. Enggak dong gitu. Karena saya waktu itu benar-benar dapat sejahteranya itu enggak operasi. Karena saya lebih takut sama Tuhan daripada dokter, jadi saya nggak mau operasi lagi, gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi case-nya tiap orang tidak sama, karena cara tiap orang menyembuhkan juga tidak sama. Nah, jadi waktu itu saya nggak operasi, saya menjalani radiasi, takut Bapak Ibu. Tapi saya yang tidak taat ini mau mulai belajar taat. Kan sama Tuhan disuruh saya
Waktu itu uangnya habis Bapak Ibu, uangnya habis buat radiasi. Saya bilang, Tuhan, uangku nggak cukup. Radiasi kan harus bayar sekaligus di depan kan. Kalau nggak ada uang, saya nggak radiasi loh, gitu. Besok pas mau bayar, uangnya cukup. Teman-teman saya pada nyumbang. Waduh, ini harus radiasi, gitu kan. Nah, repot ini. Akhirnya saya radiasi, gitu kan. Cukup lah, ya sudahlah. Akhirnya saya jalani radiasi yang mengerikan itu. Dan pada waktu saya mengalami radiasi dan kemo, jadi saya itu harus radiasi 30 kali, kemo 6 kali. Kemonya seminggu sekali, jadi setiap Senin habis itu radiasinya setiap hari, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, seperti itu. Saya harus menjalani itu, tapi saya berkali-kali ketika ke kamar mandi, sering dengar suara Tuhan gini, kamu radiasi 10 kali cukup, gitu. Saya pikir ini suaranya siapa, suara Tuhan apa suaraku, gitu kan. 10 kali cukup ya, saya abaikan ya, masa gitu. Tapi betul, begitu menjalani yang ke-10, kalau saya berapa, saya lupa, saya itu udah nggak bisa menelan air. Jadi air liur saya nggak bisa telan, harus saya ludahkan, karena ini nutup. Air segini, itu saya nggak bisa minum tuh 3 jam. Jadi saya jelas nggak bisa makan. Saya minum air segini 3 jam, nelan setengah mati, lidah saya kejang. Kalau saya buka terus dia langsung kram gitu. Dan sakitnya lebih sakit daripada waktu lidah saya lubang. Sakitnya luar biasa, dan saya nggak bisa tidur. Karena saya kalau tidur langsung ludah saya kan nggak bisa masuk kan. Jadi kena ludah sendiri bangun, jadi nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Dan harus tetap menjalani radiasi dan kemo. Waktu kemo yang radiasi yang ke-12, saya mulai putus asa Bapak Ibu, pertama kalinya ya. Nah Bapak Ibu, perubahannya ya, tadi dari mendengarkan firman Tuhan sampai tidak mendengar firman Tuhan. Saya cerita dulu di tengah karena ketika kelewatan. Waktu saya mau dioperasi lidah saya, itu tanggal 12 Mei 2014. Lidah saya dioperasi 13 Mei 2014. Tengah malam saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, kalau aku bisa bicara lagi, aku bersyukur padamu. Tapi kalau aku nggak bisa bicara lagi, aku tetap bersyukur padamu. Karena aku tahu Engkau itu mengasihi aku lebih daripada aku mengasihi diriku sendiri. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Saya rasa waktu itu adalah puncak iman saya. Saya menyerahkan semua yang saya punya dan saya suka, hidup saya, lidah saya, gitu ya, semuanya. Dan waktu itu saya dengar sebuah lagu yang saya baru 1 kali dengar dan saya sama sekali nggak hafal. Lagunya nyanyi terus di hati saya sehingga saya sangat ingat lagu itu, gitu ya. Saya batuk perlu dinyanyikan ya. Jadi lagu itu sangat menguatkan saya, ya Bapak Ibu. Nyanyinya nanti aja kalau udah nggak batuk lagi. Nah, lalu setelah itu besoknya, setelah saya operasi, saya lihat lidah saya itu seperti bulan sabit. Jadi benar-benar kayak bulan sabit itu nggak ininya nggak ada gitu ya. Dokter besoknya waktu cek, dokter bilang, maaf ya Bu, ternyata benjolannya besar. Jadi saya tuh operasinya lebih besar daripada yang saya perkirakan. Jadi Ibu ya nggak akan bisa bicara, paling bagus bicaranya susah kayak gitu. Ya udah terlanjur. Oh gimana gitu kan. Tapi waktu itu karena kekuatan firman Tuhan, hati saya tenang. Saya nggak takut, saya nggak masalah dengan itu. Kalau nggak ada firman pasti sudah karuan ya hati kita ya dikasih kabar seperti itu. Luar biasa. Dan ketika saya menjalani kemo dan radiasi ini, saya di ruang onkologi itu, saya tuh bercanda-bercanda sama tante saya, sama mama saya. Dikala yang lain mukanya jelek semua gini. Saya ketawa-ketawa sampai nggak tahu yang sakit yang mana. Ini sakit kan? Masih kecil gitu ya. Ketawa terus lagi, udah gitu gendut lagi gitu ya. Masuk sakit ini kayak gini bentuknya gitu. Nah jadi apa namanya, saya bersyukur, saya percaya bahwa firman Tuhan itu mendatangkan sukacita bagi kita. Karena waktu itu mata saya sudah benar memandangnya ya, sudah memandang yang benar, sudah mengerti prioritas yang benar. Nanti saya jelaskan lagi di belakang, oke? Nah terus akhirnya saya lompat ke cerita itu sudah putus asa. Sebenarnya kan saya nggak putus asa nih, saya putus asa. Yang ke-12 saya duduk di apartemen. Waktu itu saya bilang, Tuhan apa yang harus aku lakukan?
tiba-tiba Tuhan menunjukkan sama saya, mengingatkan saya naik kereta api tahun 96. Saya itu dulu SMA Sindui Bapak Ibu. SMA Sindui itu terkenal paduan suaranya bagus ya. Tahun saya masuk itu adalah tahun mereka pertama kalinya lomba paduan suara di ITB Bandung nasional, lomba Indonesia se-Indonesia. Saya ikut dan disewain kereta gitu kan. Nah sehingga pada waktu itu naik kereta itu Tuhan menunjukkan itu. Saya bilang, Tuhan saya bisa nggak ya ketemu sama teman-teman saya lagi yang itu, bisa nggak saya nyanyi lagi sama mereka. Saya bilang gitu. Terus setelah itu karena saya ingat teman-teman, saya mulai buka Facebook. Waktu itu Facebook ya, nggak ada IG. Saya tulis bahwa saya sakit. Itu pertama kalinya saya kasih tahu teman-teman saya kalau saya sakit dan saya minta didoakan. Saya dalam keadaan radiasi berat seperti ini, bla bla bla. Banyak yang komen kan, banyak sekali. Oh kami doakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, nggak sampai 1 jam. Yang tadinya saya down, saya sangat banyak kesusahan dan sedih. Tiba-tiba hati saya semangat lagi, on fire lagi, dan saya tahu saya harus pulang. Di situ besoknya saya ketemu dokter onkologi saya nulis kan, bisa ngomong udah hancur kan, dok saya tolong periksa PET scan. Oh, gak usah, nanti aja kalau sudah selesai. Tapi saya mau pulang dok. Ya nanti kalau sudah selesai gitu. Kan saya nggak bisa ngomong ya. Ya udahlah, saya keluar ketemu sama istrinya Pak Thompson. Tanya sama mas saya, Bu ini gimana tante? Maksudnya Meli jadi pulang nggak? Ya ini gimana anaknya mau pulang gitu kan. Akhirnya udah kita berdoa. Dia bilang, Meli saya nggak bisa memutuskan buat kamu. Ayo kita berdoa, Tuhan pasti bicara sama kamu. Kita berdoa di depan ruang onkologi itu. Waktu itu saya nggak ingat doanya apa. Yang saya ingat ada suara sangat keras di hati saya bilang, pulang ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Keras banget suaranya. Sehingga saya memutuskan saya pulang di tengah-tengah kemo dan radiasi dan dimarahi dokter. Itu ya. Dokternya bilang, Ibu ini stadium akhir, terminal. Kalau sampai kumat tidak ada obatnya. Saya nulis, tapi saya sudah sembuh dok. Gitu. Nggak bisa ngomong, nulis saja. Saya tinggal pulang lah, gitu ya. Nah, saya bersyukur, saya pulang 1 Juli 2014. Nah, kenapa saya nulis sinar matahari? Karena waktu itu radiasi nggak boleh kena matahari, ya kan? Saya itu kan takut gosong, takut matahari. Tapi karena radiasi itu sangat susah, nggak boleh kena matahari. Setelah itu saya kalau kena matahari saya happy. Ya, next, nggak apa-apa wis matahari, sih penting nggak radiasi. Ya. Nah, ini kalau pendarahan itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya berhenti di tengah kemo, jadi saya baru 3 kali kemo dan 12 kali radiasi. Saya pulang ke Indonesia 1 Juli 2014. Ya, dan saya puji Tuhan belum pernah kembali lagi ke sana untuk periksa atau apapun ya kan, maksudnya kontrol segala macam, pengobatan tidak ada. Jadi saya hanya periksa Indonesia dan sampai hari ini saya sehat. Ya, luar biasa. Nah, saya waktu itu kenapa kok saya pulang dan saya bersyukur karena seminggu setelah itu lidah saya itu ada sesuatu. Jadi saya sudah bilang sama dokter sebelumnya, dok, lidah saya ini mau sobek dok, karena jahitannya itu putus Bapak Ibu. Jadi pada waktu radiasi jahitannya putus sampai saya harus cabut-cabut ini. Nah putus semua ya benang-benangnya. Terus dokter bilang gak apa-apa katanya gitu kan. Saya pulang, gak lama seminggu kemudian lidah saya mau pecah jadi 2, seperti kena gempa, mau putus gitu loh Pak Ibu. Kilir-kilir gitu kan, ya apa gitu kan, ini diapakan. Terus Tuhan kasih hikmat saya, jangan makan minyak sama sekali. Jadi saya akhirnya nggak makan minyak, kalau minyak itu sehat ya, karena supaya itu balik. Akhirnya balik sampai sekarang masih ada bekasnya Bapak Ibu, kenang-kenangan ya. Tapi nggak putus lagi gitu ya. Kalau saya lanjut radiasi waktu itu, lidah saya kayaknya bakal putus, pasti putus. Ya, jadi kita tuh nggak bisa lihat masa depan. Dokter itu juga manusia. Mereka hanya bisa memberi kita nasihat sepanjang yang mereka tahu. Ada banyak hal yang mereka tidak tahu. Saya di sini bukan ngajari Bapak Ibu nggak nurut sama dokter ya. Tapi sekali lagi, setiap orang itu Tuhan punya cara yang beda untuk menyembuhkan. Dengar-dengaran suara Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan. Karena nggak ada yang bisa lihat masa depan kecuali Tuhan. Gitu. Jadi saya bersyukur sekali ya. Next. Terus mulai 1 Juli
Juli itu saya Agustus sudah enakan, saya September mulai bikin charity, Desember juga saya bikin charity, lalu terbentuklah waktu itu ada orang minta tolong sama saya, dia kena kanker lidah, kami membantu, akhirnya terbentuklah yayasan secara nggak sengaja 4 Februari 2015. Jadi tahun ini yayasan saya sudah 9 tahun usianya. Ini adalah pelayanan yang Tuhan percayakan sama saya. Yang di ujung sebelah sana itu waktu saya bikin itu Cancer Awareness Community, namanya yayasan saya. Itu pada waktu itu akhirnya setahun kemudian itu 19 November 2015 itu saya menyanyi bersama dengan teman-teman paduan suara saya yang di kereta api tadi. Ya. Jadi yang itu jadi angkatan atas itu semua kumpul sama yang saat itu lagi di Sinui plus dengan ADMS dan orkestra. Itu kami buat orkestra besar 2.500 orang. Itu benar-benar dari Tuhan karena saya nggak punya uang sebanyak itu. Bapak Ibu itu 4M biayanya. Saya nggak ada uang sebanyak itu untuk bikin konser ya. Tapi Tuhan yang suruh dalam waktu 6 bulan semuanya tercukupi. Pokoknya amazing. Di situ tuh Tuhan cuma mau menunjukkan kemuliaannya ya, bagaimana membalikkan keadaan begitu cepat. Ini lidahnya dipotong, nggak bisa ngomong, nggak bisa nyanyi, katanya ya, nggak bisa ngomong. Sekarang cerewet kayak gini ya, dan sekarang nggak bisa berhenti ngomongnya. Gimana ini? Gitu ya. Itu nyanyi bersama. Terus saya sempat kurus loh Bapak Ibu, sempat loh. Jangan gitu, pernah kurus aku. Nanti tak tunjukkan fotonya. Yang itu di sebelah sana itu kecil warna merah itu saya waktu kurus, nggak kelihatan. Kalau nggak percaya paling nanti gitu kan, itu di sana ya. Ada YouTube saya, kalau ketika Elizabeth Meliana ya lumayan ada di sana. Mungkin siapa tahu pas ada yang kurus, gitu ya. Terus itu waktu 10 November 2016 saya oleh Jawa Pos dipilih sebagai salah satu pahlawan Jawa Timur, gitu ya. Terus itu rumah singgah kami di Jalan Linden untuk anak-anak cancer, sakit kritis. Itu kami ada hospital schooling dalam rumah sakit Dr. Sutomo untuk anak-anak belajar. Itu kami dengan Menteri Sosial waktu itu. Waktu saya jadi pembicara juga di MTRI dan banyak pembicara motivasi lain ya di acara-acara dunia. Tapi saya bicara soal iman saya, gitu ya, soal Tuhan kita yang luar biasa. Itu kesempatan luar biasa. Lalu saya ada berbagai macam kegiatan sosial, vaksinasi juga, kami menvaksin lebih dari 100.000 orang. Dimana saya sendiri nggak vaksin Bapak Ibu, ya. Tapi itu Tuhan izinkan itu untuk bikin vaksin 100.000 orang. Lalu ini adalah divisi kami yang terbaru namanya Masa Depan untuk Indonesia, dimana Tuhan mempercayakan pada saya anak-anak dari seluruh Indonesia, daerah-daerah yang terpencil. Mereka-mereka yang tidak mampu namun berprestasi untuk dapat sekolah ke luar negeri. Yang dua dari sini nih Bapak Ibu. Ya, ini dari Jombor Jogja, satunya dari Adonara NTT, gitu ya. Saya punya 13 anak asuh, anak saya cuma satu yang kandung, ya. Kalau ini yang anak asuh saya 13, jadi anaknya 14. Gitu. Yang 5 sudah berangkat ke Beijing tahun lalu untuk mereka berlima dapat beasiswa di satu kampus yang bergengsi namanya Beijing Institute of Technology di sana. Ya, mereka kuliah S1 di sana dan itu luar biasa. Ini anak-anak misi, mereka dari saya Katolik Bapak Ibu, kami dari awalnya mereka orang-orang konvensional ya, Katolik yang nggak ngerti karismatik, sampai mereka ikut melayani dengan luar dalam Tuhan dan sampai hari ini yang di Beijing sama saya tetap tiap hari berdoa bersama. Gitu ya, ini demi ada penginjilan di Beijing, di China ya, di masa depan gitu ya. Mereka ini nanti juga akan berangkat ke Taiwan dan China ya. Next. Nah, kan temanya sukacita loh. Bagaimana sih tetap bersukacita dalam kesesakan? Sebenarnya Bapak Ibu itu tergantung kemana mata kita memandang. Saya kasih contoh ya. Misal sedang hujan deras, kita dalam mobil apa ya contohnya, pakai Xenia apa gitu ya, yang AC-nya sedang rusak, harus buka jendela. Kesel nggak Bapak Ibu? Hujan kalau buka jendela kena anu, kalau nggak panas gitu ya. Lalu kita melihat ke sebelah kanan, mobilnya Mercy, ya kayaknya AC-nya enak gitu ya, anaknya lucu-lucu, misal gitu ya. Terus ada makanannya kayak enak juga makanannya, kita
kita lagi lapar gitu ya, dia AC-nya nyaman gitu, kira-kira kesel nggak Bapak Ibu? Kesel gitu ya mungkin ya, macet lagi gitu kan. Karena waktu itu kita memandang ke kanan, coba kita lihat sebelah kiri. Ternyata di sebelah kiri ada tukang becak, kehujanan, lagi nganter penumpang, ya dia kurus gitu ya, terus panasan juga, kalau panas, kalau kehujanan. Akhirnya kita jadi senang apa sedih apa bersyukur? Jadi bersyukur karena kita masih punya mobil, karena kita bagaimanapun tidak kehujanan. Jadi menurut saya kita bagaimana kita tuh bersuka cita itu tergantung kemana mata kita memandang. Next. Dari pelajaran kehidupan itu saya mendapati hidup itu dua macam. Next, keluarin semua nggak apa-apa. Fokus sama Tuhan, God center, atau next boleh keluarin semua aja. Atau fokus pada diri sendiri atau self center. Mata kita kemana? Ke Tuhan atau ke kita? Itu membuat kita sukacitanya itu di situ. Ya, kalau kita suka God center otomatis ya melakukan hal yang Tuhan senang, baca kitab suci dengan Tuhan dan lain sebagainya. Ya, nah saya jelasin Bapak Ibu. Next, ini saya mau cerita soal God center sama self center dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam pelayanan ya. Misal, kita mundur dari pelayanan karena tidak cocok bertengkar dengan teman. Motivasi hatinya apa? Untuk kita apa untuk Tuhan? Ya, aku nggak cocok, kenapa keluar? Aku nggak cocok, aku tidak dihargai, aku tidak disukai, aku difitnah. Misal, itu kan kayaknya aku semua ya. Tuhannya mana? Mau mundur apa disuruh Tuhan? Memang ya nggak apa-apa. Ada orang yang memang harus pindah gitu ya pelayanannya karena memang Tuhan maunya begitu. Kalau memang fokusnya Tuhan nggak apa-apa. Tapi banyak sekali nggak kita sehari-hari melakukan sesuatu karena fokusnya kita, bukan Tuhan, gitu kan? Next, keluarin semua nggak apa-apa Pak. Misalnya kita gosip, bicara kelemahan orang lain di belakang dia. Di sini nggak ada ya? Nggak ada ya? Suka gosip nggak ada ya Bu ya? Ini di luar ya, di sini nggak ada. Ya kan? Kita ngomong kelemahan teman kita di belakang dia. Motivasi hatinya apa? Buat apa? Kalau memang mau membangun, bicaranya di depan, bukan di belakang. Kasih tahu, karena kita mengasihi dia, kita ingin dia berubah menjadi lebih baik, kan gitu kan? Tapi kalau ngomong di belakang, motivasi hatinya apa? Apa dengan begitu kita merasa lebih baik? Kita merasa lebih hebat misal, ya kan? Motivasi hatinya. Nah ini God center apa self center? Gitu. Kan gitu ya. Terus minta teman yang misal kita punya teman tidak cocok, dianggap salah, ada dosa, dikeluarkan dari komunitas. Contoh, itu nggak cocok Bu, orangnya begini, atau orangnya apa gitu kan ya? Banyak yang bisa kayak gitu ya. Harus keluar dari PD ini. Saya nggak mau datang kalau ada orang itu misalnya. Motivasi hatinya apa? Apakah betul untuk kemuliaan Tuhan? Apakah betul itu kita menganggapnya tidak baik untuk lingkungan atau sebenarnya untuk kita sendiri sih? Banyak kali kita melakukan semua hal di dunia ini, kita lupa kalau kita itu sebenarnya self-centered dalam melakukan apapun. Ya, next. Keluarin semua apa? Mazmur 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Apakah kita melakukan segala itu motivasi hati kita kasih atau terpaksa? Saya begitu ya. Kayak Buta Bida ini dengan rajin sebulan sekali kesini dari dulu berbelas tahun. Saya percaya karena Buta Bida God center bukan self center. Kalau self center capek, dapatnya apa? Ya kan? Kan seperti itu, nggak mungkin bisa bertahan lama. Oh nggak dapat apa-apa kok buat dirinya sendiri. Ya kan? Tapi karena dia mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai sesuatu
seseorang, terus kita berkorban sama untuk dia, kan rasanya ringan ya, rasanya happy, gitu kan? Next, boleh semua Pak. Kalau kayak saya dulu, saya beribadah karena saya suka. Saya pelayanan karena saya suka. Mungkin saya suka nyanyi, jadi saya pelayanan. Saya dulu lektor di gereja, baca kitab suci. Saya suka, saya bisa baca dengan baik. Saya suka dilihat orang, saya suka dianggap bagus saya bacanya, misal begitu. Jadi tetap fokusnya itu saya, bukan Tuhan, tapi nggak sadar. Masalahnya itu, gitu loh. Kalau fokusnya itu saya sebenarnya, takut nggak diberkati, takut nggak dilindungi, semuanya itu untuk saya, bukan untuk Tuhan. Kalau kayak gini ya susah dong sukacita. Ada masalah sendiri sedikit pasti sedih, pasti kecewa, ya kan? Kalau ada masalah sedikit pasti merasa nggak senang, karena semuanya itu untuk kita. Fokusnya untuk kita ini loh. Nah itu masalah-masalah yang saya dulu hadapi, yang saya juga baru sadari bahwa hidup saya itu nggak God center sebenarnya. Kalau saya hari-hari ini terus, ketika saya marahi anak-anak misalnya, saya harus koreksi hati saya. Saya marahi mereka itu untuk saya atau untuk Tuhan? Apa saya marahi mereka karena saya emosi, gengsi, merasa nggak didengerin, atau memang saya benar-benar marah untuk kebaikan mereka? Kayak gitu, kan beda ya. Saya benar-benar marah karena untuk mereka bisa menyenangkan hati Tuhan atau untuk menyenangkan hati saya. Itu susah loh bedainnya ya, gitu ya. Maka itu yang saya setiap hari berusaha untuk mengevaluasi diri supaya hati saya tetap sukacita, gitu ya. Next. Mari semua coba. Banyak orang ke gereja, pelayanan, tapi tetap ke dukun, tetap ke suhu, tetap ke ramalan, suka penipu, gosip, bertengkar, fitnah, materialistis. Kenapa? Karena mereka pergi ke gereja bukan karena cinta Tuhan, tapi karena cinta diri sendiri. Fokusnya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kalau Tuhan tidak bisa diatur, dia cari dukun yang bisa diatur. Tuhan tidak bisa mengabulkan dia cari yang lain-lain. Dia cari dukun plus suhu plus siapa semua dicari. Pokoknya dia bisa mengabulkan apa yang dia mau. Karena fokusnya dia, dirinya, bukan Tuhan. Ya nggak Bapak Ibu? Saya banyak sekali pelayanan orang, disantet orang lah, apa segala macam yang melakukan hamba-hamba Tuhan tuh banyak. Pendeta-pendeta sekalipun banyak, ya kan? Wah banyak, gitu ya. Karena mereka melayani Tuhan bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Itu yang saya terus setiap hari, Tuhan jangan sampai saya evaluasi diri terus, jangan sampai saya salah motivasi hati, ya kan? Karena fokusnya diri sendiri bukan Tuhan, karena self-center aslinya. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan saya, selain yang tadi, kami juga menerima konseling untuk orang sakit dan keluarganya secara gratis gitu ya, secara umum, karena kan saya yayasannya umum, bukan yayasan Kristiani. Saya menerima banyak sekali. Lalu dalam perjalanan waktu, saya ikut SOH, Bapak Ibu mungkin tahu, School of Healing untuk pemulihan. Saya itu dari dulu sering pelepasan, tapi tetap masih banyak hal yang belum beres. Di sana saya dibereskan lagi dan saya diajari untuk melayani. Dan di sana saya banyak sekali mengalami pelepasan. Tiba-tiba baru Tuhan kasih pelayanan yang di spiritual welfare itu. Ya, jadi bertahap. Saya bukan dapat karunia dari kecil gitu ya, bukan dari dulu, tapi setelah pertobatan. Gitu. Jadi saya nggak pernah berpikir bahwa pelayanan saya itu sampai ke area ini, gitu ya, nggak pernah sama sekalipun. Ya, ternyata itu sangat membantu ya dalam pelayanan orang sakit dan lain sebagainya. Nah, karena kita fokus sama Tuhan, kalau kita fokus sama Tuhan, tidak enak dijalani. Karena untuk Tuhan bukan untuk kita. Pasti mau. Kayak Bapak Ibu yang di sini, yang repot-repot mungkin dari jauh ya, melayani, ya karena untuk Tuhan.
Gerejanya mungkin tidak ramai, mungkin di sini dia punya gereja-gereja kecil yang tidak ramai tapi terus dijalani karena untuk Tuhan, bukan untuk dirinya, karena mengasihi Tuhan, ya kan? Bukan mengasihi dirinya sendiri. Jadi walaupun susah, walaupun banyak kendala, banyak tantangan, walaupun banyak hambatan, tetap dijalani dengan sukacita karena untuk Tuhan. Lalu bisa bertahan lama karena bukan mencari kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan Tuhan. Lalu tetap sukacita karena dasarnya cinta sama Tuhan. Nah, sama seperti kita, misalnya kita ibu rumah tangga, masak, cuci, setrika, bersih-bersih untuk keluarga. Kalau cinta keluarga dijalani dengan sukacita, ya kan? Walaupun capek dan gak mudah, tetap sukacita loh, ya kan? Karena cinta, gitu kan? Seperti itu. Next. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita cinta Tuhan? Next. Pertama, kita harus sadar kalau kita dicintai lebih dulu sama Tuhan. Nomor satu, hitung berkatmu. Fokus pada apa yang Tuhan sudah beri, bukan yang Tuhan belum beri. Misal kita punya 10 permintaan, dikabulkan baru 8, 2 belum. Jangan fokus sama yang 2. Fokus sama yang 8 ini loh yang sudah Tuhan kasih. Saya dulu gitu Bapak Ibu, saya ini perfeksionis, jadi saya lihatnya 2-nya kok belum gitu ya. 8-nya gak disyukuri gitu ya, kurang ajar Pak ini memang. Ya gitu lah, saya dulu gak sopan. Kalau gak sopan lagi tolong diingatkan ya. Ya gitu. Ya saya akhirnya belajar ya, jadi fokus apa yang Tuhan sudah beri. Karena saya dulu tuh orangnya sangat kurang bersyukur ya. Kalau sudah sadar akan cinta Tuhan, maka pelayanan dan kehidupan sehari-hari yang penuh kasih lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Kayak katanya Ibu WL tadi yang suaranya merdu, penuh syukur ya kan? Karena rasa syukur sukacita kan? Nah, cocok sudah ada lagunya. Walau jiwaku lemuk redam, tubuhku cocok sama aku tadi, lidahku sakit tadi, cocok lagunya. Ya kan? Kan tetap ikut Tuhan kan? Nah, seperti itu kan? Kok bisa sesuai ya? Janjian kan? Ya, memang orang kudus luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita nggak sadar dicintai Tuhan, nggak mungkin kita bisa mencintai Tuhan. Kita nggak bisa, kita tuh siapa? Jelek memang kita manusia ini, ya kan? Kita tuh sadar dicintai Tuhan, baru kita bisa mencintai Tuhan. Seperti itu, ya kan? Kalau untuk mau sadar, ya itu harus hitung berkatnya. Lahir rasa cinta akan sesama. Kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan mencintai kita, kita tahu lagi cinta kita, baru bisa mencintai sesama. Kan gitu, baru bisa kepingin bagi sama sesama, dan hati akan selalu dipenuhi dengan sukacita, ya kan Bapak Ibu? Oke, next. Oke, jadi kesimpulannya, untuk selalu sukacita harus bersyukur. Untuk bisa bersyukur, hitung berkatmu. Bagaimana bisa menghitung berkat? Hidup ini hanya sementara. Fokus pada hal-hal yang abadi saja. Tidak usah fokus sama hal duniawi, gitu ya. Terus bagaimana? Mari kita selalu cek motivasi hati kita dalam hidup kita sehari-hari, supaya hidup kita selalu God center, bukan self center, ya. Bapak Ibu, ini saya sebenarnya ada bonus cerita penyebab penyakit, ya kan? Tapi saya nggak tahu waktunya cukup apa enggak. Next. Karena habis ini ada kesaksian dari ibu yang luar biasa. Ya, ini ibu ini terkena kanker juga seperti saya, tapi beda, tapi masih sangat semangat pelayanan. Semoga setelah ibunya kesaksian saya masih punya waktu cerita sedikit ya, semoga. Oke, silakan Bu Teni yang cantik cerita dari hati mempesona, lucu, bener coba dengerin lagi, lucu banget, cantik ya kan, lu semangat, silakan. Puji Tuhan, kalau dia bilang ganteng saya bingung. Cantik karena kita cewek, ya diciptakan Tuhan cantik lah, bukan ganteng. Maaf saya mau siapin. Puji Tuhan, ada sukacita, sesuai tema yang sukacita. Saya tuh nggak janjian tema-temaan, saya kalau mau melayani bersaksi nggak mikir tema apa, yang penting saya mau datang melayani, yang penting Tuhan hadir gitu. Tapi dari tadi saya sukacita, oh iya ya. Sedangkan saya sudah siapin, memang ngomongnya sukacita. Sukacita kita ini bukan sukacita dari dunia, sukacita yang luar biasa dari Tuhan, yang tidak bisa diganggu kan, maksudnya tidak bisa dipengaruhi dengan keadaan, cuaca, suasana hati, suasana keadaan, itu loh sukacita dari Tuhan. Kenapa saya mengalami? Saya ini bisa berdiri sini, maaf suara saya suara bass.
Ini lagi nih. Tadi minum terus, saya takut tadi ngomong terus batuk. Dek, batuk saya nggak kompak ya begitu. Jadi gini, saya bisa berdiri di sini, saya mengucap syukur ini anugerah Tuhan. Karena saya pernah divonis dokter dulu kanker, divonis dokter, bukan saya sakit loh. Ingat, perkataan adalah doa. Dokter vonis saya dalam nama Yesus tidak ada sakit penyakit saat itu dalam hati. Nah, waktu itu kan yang di samping saya anak mantu adik pada stres. Karena orang yang sudah divonis kanker biasanya antara 3 bulan, 6 bulan, dan kenyataan mama saya dulu dibilang 6 bulan, nggak sampai 3 bulan berangkat dulu. Nah, apalagi dengar mantu saya bilang ada turunan kanker ya. Ya saya ngecek dia, mak dulu pernah meninggal. Tapi dalam nama Yesus Tuhan sudah putus kayu salib segala kutuk sakit penyakit. Di setiap dengar vonis kita jangan fokus ke penyakit, fokus ke Tuhan, fokus firman Tuhan. Kenapa kita harus banyak baca firman dan merenungkan? Karena waktu kita divonis apapun keadaan kita ingat firman, perkataan firman, ucap syukur. Itu paling penting. Bukan kita langsung mikir, kok Tuhan nggak ada, kok aku diizinkan gini ya. Nah, sekali lagi kesaksian saya ini sebenarnya sebagian banyak sudah ada di Bu Meli, cuma beda aja yang sakit ya. Yang diomong tadi sebagian saya udah ada semua. Oh, udah dikeluarkan ini. Waktu divonis dokter, saya kan harus dioperasi karena stadium 3. Stadium 3 itu dia kan katanya mendekat sedikit lagi dipatkan bahaya bagi dokter, bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang stadium. Bagi saya tanamkan di hati waktu itu mau stadium berapa 1000 kek, saya bersama Tuhan saya tidak usah takut. Dari awal saya memang sudah tanamkan dalam hati saya. Jadi semua pada stres, anak saya kasih makan yang lain. Nggak usah loh kayak gitu, mama ini loh menunggu kalian begini. Kalian percaya Tuhan, mama cuma minta di saat dengar begini kalian lebih dekat ke Tuhan, tambah kuat dalam tanda cinta Tuhan. Itu aja, nggak usah pikir lain-lain. Urusan penyakit, urusan Tuhan, itu Tuhan suruh dokter. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau bersama saya. Kalau saya harus melewati ini semua dan harus operasi, dan saya harus memilih, harus berdoa. Anak saya bilang, mau operasi apa nggak usah, minum ini itu loh, mahal-mahal untuk apa, makanan siap apa. Saya udah bayangin siap berapa banyak duit. Operasi aja dibilang sedia sekitar 40 juta, 50 juta karena sudah ada. Waktu saya kontrol awal-awal itu sudah ada yang cerita, aku operasi dokter. Saya bilang, Tuhan, operasi pun bayar banyak. Saya sendiri nggak punya uang. Karena kalaupun punya uang, saya tidak mau memilih operasi uang untuk penyakit, kata dokter. Saya mau lebih baik untuk melayani Tuhan, uang ini dia. Jadi saya bilang itu terus sudah. Waktu dibilang harus operasi atau bagaimana mama? Ya, mama berdoa dan Tuhan bilang, dan kita kan dikasih kepekaannya. Katanya jalan terus, saya nggak tanda-tanda jalan terus. Tuhan kayaknya jalan terus, oke, saya nggak mau takut jalan terus mau operasi. Yang penting kau bersama saya. Engkau ada di ruang operasi, saya nggak perlu takut. Sebagai manusia mau begitu ya, jujur saya ini daging. Ada saat kalian dilemahkan. Yang melemahkan itu tahu teman sepelayanan hamba Tuhan juga, maksudnya nakas, dia kan nakas tapi suka melayani sama-sama. Dia bilang, pindah rumah sakit. Karena saya di satu rumah sakit itu tempat dokter muda jejer-jejer. Saya ini waktu dipisah awal sekali dokter muda 4. Dokter muda. Kan berarti kan praktek toh. Pindah dari situ, masih ada waktu. Tuhan, saya mulai mikir anak saya tanya, ayo Piko ini nanya sampai dokter di rumah sakit mitra yang dokter rumah sakit lain. Saya konsultasi situ, tanya dok, seandainya saya pindah rumah sakit bagaimana gini? Maaf, tadi saya bilang saya nggak ada uang operasi. Tapi kalau Tuhan izinkan saya tidak perlu pakai uang. BPJS saya berlaku tidak keluar uang, kecuali untuk PCR aja. Teman lain itu pada bingung, BPJS masih ada berbayar sebagian. Saya ini bilang nggak usah, melangkah bersama Tuhan semua jadi baik, nggak usah pikir duit. Terus jadi itu saya bilang dok, kalau saya pindah bagaimana? Oh ya, saya pindah kan boleh saya bantu, tapi ke rumah sakit Derstomo yang ini loh, Geraha. Dokter, dok itu rumah sakit juga banyak dokter muda yang bilang, tapi ini yang gerahanya enggak, ini swastanya. Dalam hati kayak saya ingatkan, bodoh ya dokter tinggalnya berang di situ ya. Sudah bilang oh gitu, tapi ibu tunda 1 bulan lagi. Waduh 1 bulan lagi, bodoh ya kan nunda lagi. Sedangkan saya mau cepat. Maksudnya kalau sudah Tuhan atur, saya tidak perlu takut sebenarnya. Cuma ini namanya manusia dari daging masih aja keliling. Makanya saya berlutut pulang nangis, Tuhan ampuni saya. Berarti saya tidak percaya ke Tuhan. Sampai saya harus milih-milih rumah sakit karena mencari dokter yang senior.
langsung Tuhan saya ambil keputusan tidak mau cari lagi. Jadi saya diobrak-obrak, karena tiap minggu ketemu teman nakes, Bu sudah pindah, ya. Saya nggak banyak ngomong lagi, bos. Menghindar gitu loh, maksudnya supaya dia nggak tanya. Dan pada saatnya saya harus operasi. Nah ini diuji lagi. Operasi kan biasa ditunggu keluarga. Anak saya nunggu dari malam sampai pagi. Besok jam 12 siang ya. Ternyata saya dimajukan, anak saya kan pulang pagi-pagi. Saya pulang mandi nanti balik lagi kan jam 12 operasi. Jam 9 saya udah mulai digoto, anak saya lagi pulang. Saya bingung, tas saya, HP saya, apa semua, dompet, barang berharga. Terus siapa yang nunggu, saya minta foto kan, dia punya apa semua. Susus sebentar, tak ya. Mama sekarang di ke dalam kamar operasi, belum kamarnya, tapi ada ruang kan dia harus ada 2 kamar lagi kita lewat. HP mama semua mati tip di resepsionis, pokoknya cepetan. Anak saya cepet-cepetan, adik saya cepet-cepetan. Sampai tidak sana memang saya sudah tidak tahu, sudah dibawa masuk, sudah tidak boleh keluarga. Nah, saya tunggu, saya ketemu dokter yang bukan dokter muda, dokter yang itu ya, dokter kandungan. Saya divonis kanker kandungan stadium 3, ya kanker rahim waktu itu. Jadi waktu saya ketemu dokter Cita, dokter senior yang ahli kankernya itu, yang janji dia bilang dia mau operasi saya waktu awal-awal. Ada dokter ini, dokter Pungki. Bu pulang, soalnya ada pasien ini jadi pulang dalam namanya sudah mati saya. Nah dokter Cita satu ini biasa dia juga nangani saya, tapi dia ahli kanker. Loh dokter kapan? Saya juga baru selesai. Nanti ada kok yang di situ, jendak. Saya ini bingung Tuhan, siapa kayak di situ ya? Sudah, saya bilang Tuhan sudah bersama engkau. Kalau saya lagi bingung berarti saya lagi bimbang. Tuhan tidak mau orang yang bimbang kan mendoa itu tidak mau. Saatnya mau masuk ke kamar operasi, jejer dokter baju hijau, dokter muda yang sering ketemu di poli. Mata pas jejer gini kayak orang mau terima tamu. Halo Ai, dalam nama Yesus Tuhan, kenapa mereka jejer situ? Pas masuk di kamar operasi, aduh sudah kedinginan ini semua. Pada mulai tangan saya ini sampai saya dikatetes saya nggak rasa karena berapa terus tanya yang mana dokter Pungki sudah ditanya pada karena tadi pulang kan. Oh, dokter Pungki ini alasan diputar-putar saya udah terasa. Terus ada satu orang itu mirip dokter Pungki, tapi kok kayak dia muda-muda. Saya tanya ini yang muda-muda, itu siapa itu? Dia bilang, oh ini teman saya. Dia bilang, setahu saya dokter muda dengan senior yang sudah pro tidak mungkin gandeng-gandeng, tak mungkin. Tapi saya bongeng kemarin sama sampai kita ngomong, sampai diingatkan itu kan kayak nebo kan apa sadar mesa 4 di tambah 1 kan. Saya waktu itu tanya siapa, dia bilang, oh teman saya. Tapi kok dia nggak aktif gitu loh, dan beda, biru tua bajunya, yang lain 4 ya. Terus nanti sampai yang mau operasi, tenang gitu. Saya udah mulai siap ditusuk. Ibu mau di ini ya, mau disuntik, ibu nanti ngantuk. Oh, saya sebentar, saya minta waktu berdoa ya. Matiin semua terus berdoa. Saya berdoa, saya memang gitu. Saya minta harus ada Tuhan. Saya bilang ke mereka, kalau tidak doa saya tidak berani operasi, karena saya tahu Tuhan yang bekerja lewat tangan orang dokter-dokter. Nah, sengaja memang ada niat untuk menginjili mereka bahwa Tuhan itu sebenarnya di mana-mana yang berdaulat. Jadi waktu saya sudah di apa semua ya, pas sadar sudah selesai, kan mesti mana nih dokter operasi? Saya masih penasaran gitu loh. Aku sampai semua tidak bisa gerak, karena namanya habis diangkat ya. Anak saya di pintu semua, tapi setelah bawa ke kamar, besoknya visit kan dokter-dokter, mesti kan habis seperti. Datang lagi nih 4 orang lagi ke tadi. Halo Ai, puji Tuhan. Terus saya gini, ayo siapa yang operasi Ai kemarin? Ini Ai, hah? Situ kan ada 4, 2 orang China, 2 orang Jawa. Yang laki Cina 1, 1 Jawa. Yang cewek 2. Terus dia bilang, ini Ai yang orang Jawa. Oh kamu ya? Inje Bu. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Kalau saya mau ngomel, biasa kan saya ini cerewet ngomel. Dokter pun juga bohong. Jadinya dia yang operasi kok ganti. Tapi saya, Tuhan kasih di mulut saya ada hikmah. Saya bilang puji Tuhan. Berjalan baik. Iya ini baik, ibu bagus loh ini. Puji Tuhan. Kalian jadi dokter yang baik. Besok diberkati Tuhan ya. Harus berjalan takut Tuhan. Tidak mengerti yang lain agama apa. Cuma bilang gitu. Karena Ai ini berjalan sama Tuhan kemarin maka Ai minta. Iya Ai terima kasih didoain. Nah itu sudah lewat operasikan satu fase udah iman saya diuji. Saya tuh gini Tuhan terima kasih. Nah, saya ingat kalau saat kita divonis apapun ya dalam masa sulit, kita jangan ingat penyakit masalah.
Kita ingat Tuhan sudah berbuat baik yang dulu sampai hari ini. Dan Tuhan tidak akan berhenti. Karena ini Tuhan dia menyayangi kita selama-lamanya. Kalau dia stop berarti kita yang stop sebenarnya berhubungan dengan Tuhan, berhenti percaya ngomel itu. Saya pegang terus itu. Jadi di rumah saya sudah nggak perlu lagi setiap hari berdoa Tuhan kasih kesembuhan Tuhan, ini enggak. Saya bilang Tuhan sudah melangkah satu step, Engkau ada bersama saya percaya Engkau menyelesaikan dengan baik. Sekarang menghadapi kemo, Ibu harus kemo karena sudah ada di luar kandungan nih sel-sel kanker. Dalam nama Yesus Tuhan itu bukan sel dalam hati, sering saya tolak dalam hati. Tapi Ibu sebelum kemo begini nih, satu paket 6 kali kemo, itu kemo nanti sakit. Aduh, yang jelek-jelek mah dibilang kita harus mudah-mudahan jadi biar siap. Ibu bagaimana kita mau kuat ya? Oh saya kuat, saya punya Yesus, saya nggak perlu takut, saya itu. Terus mantu saya kan nemani dia, mereka kan udah bingung. Nanti ibu kan satu, kepala kan gundul, keluar tadi. Ini sebelumnya nih, masih rambutnya masih ada. Kepala kan gundul, kota perempuan kenal rambut. Kalau dia gundul biasa stres. Oh enggak apa-apa dok, kita kan tumbuh, bisa pakai wig. Saya ngomong gitu ke dokter, oh gitu, iya. Nanti sulit makan, nanti mual, muntah, sariawan, bahkan gigi begini nih. Dan memang gigi sudah ada teman saya yang waktu kemo rontok berapa. Saya cuma sampai di ngilu-ngilu sedikit juga enggak lama. Jadi yang jelek-jelek dibilang, kira-kira kalau bilang gitu sudah kepikiran Kak Meli tadi ya Pak. Saya ngebayangin Meli yang ngilu-ngilu sedikit, kenapa? Waktu di vonis gitu kita kalau menjalani kita sudah kepikiran tuh ngebayangin. Sekali kita akan Tuhan ada Engkau yang nanti beracara di situ. Tujuan saya cuma mau sampai masuk ke ruang operasi ke ruang kemo. Tuhan bersama saya dan saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu aja. Jadi saya ingat firman Tuhan. Karena kan waktu itu ada teman saya dan ini orang sampai sakit. Saya dari kecil ya sudah Kristen, melayani belum. Tapi di sebelum sakit itu sudah beberapa tahun ikut pelayanan. Salah satunya SOS ini. Melayani orang sakit, ketemu orang macam-macam yang sudah tak karu-karuan. Kita harus masuk untuk support mereka. Bu yang sabar ya, Tuhan begini. Itu ada yang lagi. Ibu cuma bisa ngomong, nggak pernah ngerasa no sakitnya kayak apa. Ya sekarang waktu saya diizinin itu saya ingat firman, karena ada yang bilang kamu udah pelayanan kenapa kok sampai Tuhan ada yang kata kasar nih, kok sampai Tuhan kasih sakit. Saya bilang enggak, saya merasa Tuhan tidak pernah kasih sakit. Diizinkan seperti kata, diizinkan Tuhan dengan maksud Tuhan. Saya ingat di Yohanes 9 ayat 3 ayat 1-2 kan itu ada orang buta lahir. Siapa yang salah, orang tua atau dia yang salah? Tapi Tuhan tidak ada. Tapi saya mau menyatakan pekerjaanku lewat orang ini. Itu tak imani ayat itu. Jadi kalau ada yang ngomong enggak, saya memang orang berdosa, Tuhan bertebus, tidak luput dari kesalahan. Jadi saya minta ampun ke Tuhan waktu saya diponis. Ampuni Tuhan dalam pelayanan, dalam kehidupan saya ada kesalahan, ampuni. Dengan adanya saya lebih baik. Tapi saya percaya firman Tuhan mau pakai saya untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Saya menjadi saksi Tuhan. Saya imani firman itu, saya cerita ke anak-anak itu. Jadi nggak usah khawatir kalian, kan mereka takut mami karena Tuhan marah. Tuhan tuh cinta loh, kita dipilih loh. Orang jadi wakilnya presiden, jadi menteri loh. Jadi menteri apa kan dipilih presiden, senang kan sampai bacaan. Saya dipilih Tuhan menjadi duta dia, Injil. Kenapa masih takut? Kalau kamu takut berarti kamu nggak percaya. Tuhan justru nggak senang. Justru itu kan terjadi apa yang kau pikirkan. Kita pikirkan positif yang baik. Nomor satu pikir firman. Di firman itu sering terniang ini. Dan ada di firman di Mazmur ini saya itu di Mazmur berapa itu ya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Jadi saya imani firman itu. Tuhan terima kasih firman ini menguatkan saya, mengingatkan saya. Di saya jalani itu kemo. Orang-orang di ruang kemo sudah boleh keluar. Saya kemo yang mau waktu gundul tuh saya yang berani pelontos di dalam. Pakai topi tapi kalau udah tidur saya copot. Karena kan sumpah topi. Yang lain tuh kebanyakan pakai kerudung. Yang satu orang China, satu teman Kristen yang ada satu yang nanti tak tunjuk ya. Saya mungkin berteman ada 6-7, mungkin 8 yang adanya kepala ruangan, kepala sekolah. Tapi yang kalau ke foto kan 4 dengan ada kan beda orangnya karena tidak bisa kumpul sehari. Saya asalnya kalau sudah kemo ada kan saya kuat, saya datang lagi situ ada ini, ada teman yang waktunya kemo saya datang sekali susah tak bawa jajan atau bawa keripik. Padahal tujuan saya mau mencari siapa ini yang mau, karena mereka bilang begini kalau di dalam, ibu kok kayak orang nggak sakit. Kenapa? Oh, ibu loh mukanya cerah, cuma bedanya digundul. Makan kok enak, saya bawa makanan masak sendiri, karena makan itu nggak enak, bukan karena saya nggak mau makan situ. Saya mau buktikan ini loh, saya bisa makan enak. Saya berbagi dengan teman yang orang gereja. Jadi kita apa namanya? Sukacita. Sekali lagi, saya dalam keadaan sakit itu tidak pernah saya murung. Sukacita terus. Malah saya bilang hati yang gembira adalah obat. Itu firman Tuhan, teman-teman taburkan firman dimanapun berada ya. Jadi orang yang pakai kerudung
senang, ketawa-ketawa semua. Nah satu saat saya kan bilang ayo kita foto ya, mumpung kita ini lagi senang-senang ini ya, mundur. Jadi kita copot, ini bisa dikeluarin, ada beberapa orang itu yang gundur-gundur. Ini saya lagi infus mau ke aneh nih, itu yang pakai tengah itu dia yang teman gereja, kita berdua sering suka cita karena kita memang anak Tuhan sama oleh yang itu bukan, yang itu orang Islam. Ada beberapa yang di sini yang orang Islam, tapi yang gak ke foto, ada yang belum datang kemo karena belum waktu. Tapi mereka melihat saya itu sampai waktu saya bilang ayo foto, itu ikut nimbrung foto dan dipanggil. Saya nggak mau, dicopot semua. Sorry. Sorry. Gak apa-apa. Ya memang harus. Sorry ya. Sekali biar nggak ngantuk, gak apa-apa. Kemarin saya udah datang tanpa rambut, cuma ini kan dari sisi dari saya harus. Udah apa ya? Kita fokus ke Tuhan aja. Nah, diri. Gak apa-apa wes, hiburan. Kita bisa lawak duniawi ya. Kalau jangan nonton lawak ya, pelawak duniawi. Ini kan gak apa-apa wes, gak masalah. Gak apa-apa, saya di komunitas di gereja ya gak apa-apa kok. Yang penting saya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk duniawi, gak apa-apa. Jadi waktu kita senang-senang foto itu, kepala ruangan sudah bilang gini, Bu, ibu kok kayak orang gak sakit, kenapa? Yaitu seperti sukacita, badan tambah gemuk, setiap kali kayak mau naik sekilo, yang lainnya itu pada turun loh, jadi kurus. Saya sampai hari naik 6 kilo, saya stres, kayak ini, stres, apa-apa, gak pernah turun, naik terus. Makan loh, apa yang bisa, sampai minta resep, Bu resepnya apa bisa makan enak? Hah? Saya kesenangan apa tak masak? Sudah, tapi di mulut balik muntah. Hah? Kalau saya masuk terus emboy. Ayo, saya selalu punya Tuhan, saya berdoa. Itu yang selalu benar. Oleh Islam saya bilang, Bu, karena saya itu punya Tuhan yang saya sembah itu setiap saya berdoa minta ke dia. Karena kalau minta ke dokter kasih obat belum tentu cocok. Tapi kalau Tuhan jaminan pasti, yaitu Yesus tak bilangnya. Saya berdoa, saya bilang makanya saya tidak pernah mau muntah apa semua. Sakit cuma pertama itu cuma sejam kali, yang lain itu setiap kali udah berteriak, ditusuk selama mati cari lubang. Saya sekali tusuk tuh langsung dapat. Suster bilang, Bu ibu kok enak sekali ya kalau kerjain tangan ibu, langsung tidak tidak. Bu tapi kalau disuruh bolak-balik gini ya, tidak enak. Ditusuk pun di kiri terus selama satu paket. Suster bilang pindah kanan kiri gantian. Karena kalau satu tidak boleh nanti. Saya tidak mau kiri aja. Saya kan udah berdoa. Kalau saya khawatir tidak apa-apa nih kanan maksudnya kalau pasti apa? Ini kan tangan yang vital yang kita perlu buat nulis, buat apa? Ini toh. Jadi ini aja lah. Sudah pasti nggak apa-apa khusus. Yesus nurut. Karena sudah tahu saya kalau ngomongin saya bilang saya udah berdoa Yesus. Saya bersama Tuhan. Tidak perlu khawatir. Tuhan saya hidup kok. Nah, jadi dalam perjalanan waktu itu saya menyelesaikan dengan baik. Terus saya bilang gini, Tuhan selanjutnya nih mau melayani. Kan tadi waktu difonis kan saya mikir kayak dia kan ngebayangin kereta. Saya ngebayangin saya ada pelayanan. Besok gimana ya? Karena anak saudara mama nggak boleh setir motor, mobil pun nggak boleh dulu. Takut kan pusing apa? Saya bilang gini, udah mengalir aja. Kalau mau bersama Tuhan tuntun berangkat tidak. Kalau mau harus istirahat, mengalir aja. Bisa habis kemo tuh sudah mulai ibadah ke gereja. Sudah dapat pasien gitu loh sudah datang. Dan puji Tuhan kita akan gabung dengan Tabita jadi satu tim dengan kita, jadi saling mendukung dalam pelayanan. Saya biar nggak boleh setir apa tapi dijemput teman-teman berangkat gitu. Dan saya tuh bisa naik gojek loh. Nggak boleh tuh sebenarnya. Pak, kalau naik gojek tolong jangan ada lubang, polisi itu ditabrak ya. Kalau jalan lurus ngebut saya nggak takut, tapi kalau lubang bilang karena saya habis operasi, oh iya Bu jadi pelan-pelan. Ya nanti kalau dia nyampe anak saya ngomel, Mama kok berani enggak? Mau pergi tapi kan Tuhan kasih hikmah gitu loh. Tapi saya gitu sekali lagi hari ini bisa sampai sini, kita udah keliling sampai Semarang melayani ya. Dan saya tuh nggak ada rasa-rasa apa ya, kayak teman-teman yang lain tuh ada loh. Masih ada yang berapa gambar situ ya. Nggak usah terlalu panjang, nggak apa-apa. Itu masih hari ini ada pasang ini karena dia harus kemo lagi tanpa BPJS 20 juta sekali kemo.
Saya bayangin Tuhan, terima kasih saya ini nggak pakai uang. Itu saya itu yang orang muda. Ada yang tadi yang duduk itu ada yang orang muda banyak. Itu telepon saya ambil WA mereka. Ibu bagaimana Bu, kok isu makan apa? Ibu kuat sehat, saya kan punya WA tuh. Kalau lihat saya tuh seger-seger. Ada yang di Facebook, ibu kok enak ya jalan-jalan. Iya, saya udah lupa ini saya pernah hati kondisi sakit. Hari ini saya mau mikir ke depan, bagaimana hidup ini dipakai untuk Tuhan melayani, dikasih sehat. Itu jangan pikir lagi ke belakang. Ke belakang itu cuma untuk proses kita. Karena Tuhan mengizinkan kita menjalani proses, di saat proses jangan ada ngomel, tapi mengucap syukur, ingat kebaikan Tuhan. Di situ ada Tuhan sama kita kuat mampu melewatinya. Terima kasih. Masih banyak. Kalau mampu ya, saya nanti udah tahu semua. Berarti yang gembira adalah obat ya. Ini handphonenya buat saya. Disumbang handphone. Iya. Next. Nah. Sampai itu bisa bikin ketawa. Oh iya dong. Makanya kan saya udah bilang lucu. Kan Bu Dani ini lucu, memang bener kan lucu loh. Sampai copot segala. Kayaknya cocok sama tempat ini ya. Aku balik lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, ya kan? Terus iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, gitu ya? Puji Tuhan. Next, tadi yang, waduh, agak panjang Pak, turun ke bawahnya tadi. Lalu ke, aja. Ini kalau begini nanti. Next. Kembali lagi. Ya. Ini nggak apa-apa Bapak Ibu, agak telat waktunya ini. Bagaimana ini? Oh ya, oke. Sampai pagi. Tidur sini ya. Nah Bapak Ibu, kan saya PR-nya dikasihin PR tadi itu membawakan khotbah tentang bagaimana bersukacita dalam kesesakan. Tapi saya tergerak untuk ada ini juga. Apa sih penyebab kita sakit? Ini sharing Bapak Ibu ya. Kalau ada yang punya lagi di luar ini silakan. Ini dari pengalaman saya selama melayani orang sakit selama 10 tahun dengan pasien yang banyak banget karena gratis. Jadi pasiennya banyak gitu ya. Next. Oke. Next point semua aja Pak. Biar agak cepat. Apa penyebab kita sakit? Saya udah bilang tadi, sakit penyakit atau pencobaan bukan dari Tuhan, gitu ya. Nah, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kehidupan yang penuh harapan di Yeremia 29 ayat 11, betul ya? Kenapa kok kita bisa sakit? Kejatuhan manusia dalam dosa sehingga tubuhnya tidak mulia lagi. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu, waktu Allah bilang sama Adam, jangan makan nanti mati. Lalu waktu betul-betul Adam dan Hawa makan, mati nggak? Tahu nggak kenapa? Ayo, kok nggak mati? Gimana yuk ceritanya? Ya, sebenarnya kalau Adam dan Hawa tidak memakan buah itu, maka dia akan hidup selamanya dengan Tuhan di Firdaus. Tubuh kita yang daging ini mulia diciptakan Allah tidak bisa turun fungsinya, tidak akan mengalami sakit penyakit. Tapi karena kita makan buah terlarang itu, itulah yang menyebabkan akhirnya terjadi penurunan organ tubuh, sakit penyakit bisa masuk lalu bisa mati. Ya mati betulan tapi nggak saat itu. Makanya iblis itu adalah bapa segala dusta, yang mencampur yang setengah benar dengan setengah salah. Jadinya tetap salah, ya akhirnya mati beneran gitu kan. Dan seperti itu ya. Next. Jadi bukan salah Tuhan ya. Ya, kalau kita sakit itu bukan salah Tuhan. Next. Macam-macam penyebab kita sakit ya. 1. Bisa dari dosa nenek moyang kita atau dosa keturunan. Next. Kutuk dari perbuatan nenek moyang atau kutuk orang lain terhadap nenek moyang kita. Next ayatnya. Dari Keluaran 34 ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya
dan keempat. Sebenarnya ini bukan ketiga keempat, tapi lanjut lagi ketiga keempat terus ya. Contoh kalau misalnya nenek moyang kita suka ke dukun, kutuknya akan turun. Kutuk perceraian, kutuk sakit penyakit, kutuk macam-macam ya, kecelakaan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita punya nenek moyang ilmu misalnya, turun. Lalu kutuk orang lain dan keluarga kita, contoh keluarga kita menyakiti orang lain ya. Zaman dulu banyak itu, perang misalnya, banyak membunuh, banyak apa, banyak orang mengutuki keluarga ini yang sudah mengalami kesusahan. Itu bisa turun kepada kita karena kita adalah keturunannya. Loh kok nggak adil? Pertanyaan saya, kalau bapak ibu punya orang tua kaya, ada warisan nggak? Wah, ada ya. Nah kalau orang tuanya utang, ya sama, dapat warisan utang. Ya sudah. Ya demikian kalau kita punya nenek moyang yang baik, yang cinta Tuhan, yang pelayanan, turun juga kepada anak cucu. Segala kebaikan, segala berkat, segala kasih karunia itu juga turun karena Allah kita adalah Allah perjanjian yang tidak pernah berhutang. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang sangat berpengaruh kepada keturunan Bapak Ibu nanti. Baik sekarang ambil keputusan mau memutuskan semua yang jahat, lalu ke depan adalah kepada Yesus, maka sekarang keturunanmu pasti akan diselamatkan. Pasti itu, ya kan? Nah, itulah konsekuensinya. Jadi kalau itu banyak, saya melayani orang banyak sekali yang mengalami sakit karena yang ilmu atasnya, gitu ya. Atasnya ilmu, atasnya sering ke dukun, sering ke suhu, atasnya loh dia enggak. Ya, itu dosanya yang 50 keturunan ke atas, 100 ke atas tetap turun kepada kita. Kok bisa? Lah Adam dan Hawa aja turun kok ke kita. Apalagi cuma 200 keturunan 50 ya turun. Kalau tidak diputuskan, ya kan? Kalau dilepaskan dan itu hanya bisa dengan darah Yesus. Ya. Cuma itu yang bisa. Ya, dan pasti bisa, tapi tidak bisa. Oke? Asal kita mau. Next. 2. Dosa dan kelalaian kita sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Contoh kayak saya, pulang pagi, pergi pagi, tidak menjaga kesehatan, makan sembarangan gitu ya. Terus stres, perfeksionis ya, mata kepada dunia bukan kepada Tuhan. Tidak ada kasih mungkin, luka batin, kepaikan belum bisa mengampuni. Dan susah ya, luka batin itu banyak yang tersembunyi. Bapak Ibu kalau pelepasan tidak bisa tuntas hanya dengan oh saya luka batin sama papa saya, nggak bisa. Kalau mau tuntas itu harus berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Lalu kita sebutkan lukanya. Misal, saya luka batin sama papa saya waktu dipukul kelas 5 SD. Contoh, itu karena mungkin ingat terus. Bisa ya? Waktu dimasukkan kamar mandi. Karena setiap luka, setiap sakit hati ada roh jahat yang nempel. Sakit hati yang lain, roh jahat lain lagi nempel. Dan roh jahat yang punya pangkat tinggi tidak bisa keluar kalau tidak disebut secara detil. Gitu ya. Jadi saya sering pelayanan pelepasan, itu orang, saya nggak tahu ceritanya, tapi Tuhan yang buka sama saya. Contoh, saya bilang, Cece pernah jahit seragam sambil menangis karena merasa kok selalu dapat seragam lungsuran, tidak pernah baru. Ya, luka itu ketika dia luka, saya tanya, Tuhan loh tunjukkan, betul itu ternyata. Terus misalnya kejadiannya, jadi ada saudara bunuh diri pernah lihat. Jadi benar ternyata, itu ya benar, omnya dia bunuh diri, dia lari lihat gantung diri, aku bilang itu gantung diri di toko. Dia lihat, pas lihat setannya nempel, roh mautnya nempel, gitu. Tapi Tuhan yang kasih tahu waktu itu, dan benar. Lagi-lagi beberapa teman saya, kakeknya bunuh diri, tembak kepala. Itu diakui loh di pelepasan. Tuhan yang kasih tahu, Mas, dia udah masak. Aku bilang, wes cepetan dah aku nono, serak lama pelepasannya, ya kan? Terus kamu akui dulu lah, ya kan? Terus dia akui, besok dia tanya tantenya, betul. Kakeknya bunuh diri, tembak kepala, dan itu kutuknya turun, kutuk bunuh dirinya, gitu. Banyak hal-hal tersembunyi yang kita tidak tahu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Roh Kudus pasti menyingkapkan.
gitu. Banyak hal, ya. Terus perfeksionis, mau mengontrol segala sesuatu, semua harus sesuai dengan keinginannya. Kalau nggak sesuai stres, lama-lama sakit, ya kan? Kalau kayak gitu, ya. Terus penyesalan karena ditinggal meninggal orang yang dicintai, ini sama dengan tidak memaafkan diri sendiri, mungkin menyesal. Karena maksudnya apa ya? Nggak bisa ngampuni, mungkin kita belum menyenangkan atau apa kan gitu kan? Nah ini sudah ada surveinya, sudah ada penelitian profesor bahwa orang yang ditinggal meninggal oleh orang yang dicintai itu dalam 5 tahun pertama orang ini akan rentan terkena kanker. Ada penelitiannya. Jadi kalau kita ada orang yang kita sayang meninggal, kita stres, kita sendiri akan rentan terkena kanker dalam 5 tahun pertama. Itu sudah ada penelitiannya. Ya, saya juga ada itunya ternyata. Tidak memelihara baiklah dengan baik sembarangan hidupnya. Ya, makanya tertulis janganlah beri kesempatan kepada iblis, ya, Yesus 4 ayat 27. Sadar dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan buka celah. Next. Tiga, bisa diguna-guna orang atau kutuk dari orang lain, gitu ya. Saya nggak akan bacakan ya, yang 13 ayat 18 sampai 21. Di sini ceritanya adalah di situ ada kata-kata bahwa gini, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Saya cuma mau kasih tahu, kalau kita buka celah, ada kesempatan bagi setan untuk mengambil nyawa kita sebelum waktunya. Kalau kita yang buka celah, kalau kita ada kutuk, kalau kita enggak ya nggak bisa, ya kan? Tuhan kan sudah punya waktunya sendiri. Tapi manusia kan punya pilihan bebas, punya kehendak bebas. Kalau manusia menjalankan kehendak bebasnya dengan salah, memilih yang salah, itu mengakibatkan dia tidak bisa finish strong in their destiny. Mereka akhirnya waktunya belum waktunya tidak ada. Atau mereka menyerah sebelum waktunya, bisa kan? Mereka belum waktunya meninggal, tapi karena sangat kesakitan, mereka minta pulang, gitu kan? Bisa jadi dikabulkan. Gitu. Atau bisa diguna-guna orang, belum waktunya pergi. Ada di kitab suci. Itu bisa terjadi, gitu kan? Karena ya kalau kita buka celah. Oke. Next. Karena sedemikian kita mempercayai Tuhan itu ada, demikian juga kita tahu bahwa setan itu ada. Menghadapi kuasa roh jahat kita tidak boleh takut, tapi juga tidak boleh meremehkan, gitu ya. Terus, tapi ini janji Tuhan ya, walaupun ada guna-guna kutuk apapun lah ya, tapi engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap Allah yang terbang di waktu siang, ya, di Mazmur 9 ayat 15. Lalu seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena, ya kan? Amsal 2 ayat 2, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Oke, jadi jangan buka celah. Kalau motivasi hati kita murni, mata kita God center, harusnya nggak ada celah. Ya, karena yang penting itu kan motivasi hati, gitu kan? Next. 5, kita bisa juga sakit untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan kita. Contoh adalah Ayub yang diizinkan sakit oleh Tuhan. Diizinkan, kan yang setan kok yang memberikan sakit dia. Bukan Tuhan, setan kan yang memberikan penyakit kepada dia. Tapi Tuhan izinkan supaya Ayub lebih dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Dan sekarang lewat kitab Ayub kita juga dikuatkan, gitu kan? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, kayak saya juga mengalami itu ya. Cuma kalau saya sih nggak sesuci Ayub ya. Kalau saya sih salahnya banyak gitu ya. Tapi maksudnya saya mengalami Tuhan gitu dari sakit penyakit itu ya. Lalu di Yohanes 9 ayat 1-3, murid-muridnya bertanya kepadanya yang dibilang sama Cik Tani tadi, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ya, amin. Jadi kesimpulannya apa? Sakit penyakit itu bisa masuk karena iblis yang mendakwa kita, karena kita lubang, buka celah, atau diizinkan Tuhan untuk kemuliaannya.
lubang buka jar itu termasuk nenek moyang ya. Nenek moyang sana kan kita ikut sana, itu termasuk lubang juga, gitu ya. Terus kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi walaupun kita diizinkan sakit, walaupun saya ini salah, saya kan banyak salah sama Tuhan, saya diizinkan sakit, tapi Tuhan itu sanggup mengubahnya menjadi kemuliaan. Ya kan, segala itu malah menjadi suatu kebaikan. Dan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kan saya terlalu gitu ya. Semuanya akan ditambahkan. Sukacita, damai sejahtera, apapun. Next. Jadi solusinya satu, mendekatkan diri pada Tuhan, cari Tuhan, kejar Tuhan, kenali Tuhan, dengar banyak firman. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Roma 10 ayat 17. Kejar hikmat Tuhan, kejarlah bagaimana caranya bisa mendengar suara Tuhan. Perbaiki diri dan mindset kita, koreksi diri, bersihkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Fokuskan diri pada keabadian, God center. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Setiap orang pasti mati. Tidak penting bagaimana dan kapan kita mati. Karena hidup ini kan cuma sementara. Tujuan utama kita adalah hidup setelah kematian. Yang penting adalah saat kita hidup, apakah kita sudah menjalankan seperti yang Tuhan mau, supaya ketika kita mati, kita sudah fulfill our destiny, sudah memenuhi takdir yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah hari ini kita siap mati kapan saja, maksudnya, gitu ya? Kayak saya sekarang berusaha. Waktu saya pertama kali belum sembuh itu ya, saya pelayanan, suami saya menentang karena dia pikir saya masih sakit, udah uang habis-habisan, sakit habis-habisan, masa mau melayani orang. Tapi waktu itu saya gerakannya dalam hati saya sangat kuat. Saya bilang saya hari ini bisa berdiri, tidak kesakitan, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Mumpung saya masih punya waktu, karena saya nggak tahu kapan saya dipanggil. Dan itu menjadi prinsip saya sampai hari ini. Kalau Tuhan suruh, aku pergi, gitu ya. Sama kayak cita-cita, ya Pak? Berdiri di tempat, berdiri di tempat di mana kita berdiri, berdiri di tempat di mana Tuhan mau kita berdiri, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Iya. Amin. Seperti itu. Berdiri di tempat di mana Tuhan mau kita berdiri, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, tidak kurang, tidak lebih. Kebetulan sama prinsipnya. Puji Tuhan gitu ya. Kami juga seperti itu. Ya, saya berdoa agar semua bisa memberkati. Habis ini kita mau menaikkan pujian dan saya akan mendoakan yang Tuhan gerakkan saya untuk didoakan. Tadi lagu yang saya dapat tadi itu saya coba ini sedikit di sini nanti disambung ya. Kan saya batuk suaranya nggak kayak situ. Jadi waktu saya sakit itu yang saya mau dioperasi, kan ada lagu tadi kan ya yang terus bernyanyi di hati saya. Lagu ini sangat memberkati saya berharap juga bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya berharap firman ini bisa terus ada menjadi rema dan merubah hidup Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu selama ini punya kendala, saya kok nggak bisa ya on fire terus sama Tuhan, saya kok nggak bisa ya, kok kadang dekat sama Tuhan, kadang jauh, kadang cinta, kadang enggak. Ini Bapak Ibu butuh pelepasan, butuh pemulihan. Bapak Ibu harus berdoa, tanya sama Tuhan. Bisa, pasti bisa. Karena Tuhan semua mau kita semua dekat sama Tuhan. Oke? Iya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah
agar hidup kita selaras dengan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami melihat Roh Kudus turun, para malaikat turun menjamah mereka semua. Terima kasih ya Rama Sikira Maya Rama Sikira Rama. Semua yang mau sungguh-sungguh melepaskan semua yang jahat, semua yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, datanglah kepada para pelayan Tuhan pada malam hari ini untuk konseling, mulai lepaskan semuanya, motivasi hati yang kurang tepat, hati yang belum bisa mengampuni, yang masih keras, yang masih ingin nganggur Tuhan, yang masih terikat dengan kuasa roh jahat apapun. Mintalah untuk dilepaskan pada para hamba Tuhan yang ada pada malam hari ini. Konseling kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sekiranya ada seorang anak di sini yang ingin sekali kuliah ke luar negeri. Jika engkau sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan dengan keinginanmu, maka Tuhan akan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh haleluya. Tuhan berpesan, umatku di tempat ini, janganlah berjalan di tempat, melainkan majulah. Semua yang mengikat kamu, lepaskanlah dengan darahku. Kamu harus mencari aku dengan sungguh-sungguh, bukan hanya diam dan santai. Carilah aku, kejarlah aku, mintalah dilepaskan. Semua itu akan membawamu naik ke level yang baru. Dalam waktu dekat, jika engkau terus berjalan, ruangan ini tidak akan sama lagi, tapi butuh yang jauh lebih besar. Engkau akan menjangkau jiwa-jiwa sampai akhirnya. Tuhan mengasihi semuanya, mencintai semuanya. Malam ini benar-benar turun Roh Kudus, urapan Tuhan. Kamu benar-benar merasakan betapa Tuhan mencintai Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak malaikat di ruangan ini, di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau mau mengejar aku, maka aku yang akan